Paulus itu pun juga demikian. Kalau kita selalu mendukakan dia, pertama lewat pikiran-pikiran duniawi kita, yang kedua lewat segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Kalau ini masih kita pertahankan dalam hidup kita, lambat laun Roh Kudus akan meninggalkan kita. Ingat, kalau saudara ditinggalkan Roh Kudus, zaman hari ini konyol. Tidak ada yang lain yang patut kami banggakan dalam hidup ini kecuali pribadi Tuhan yang setia, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu memperdulikan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diberi kesempatan karena perpanjangan umur, karena kesehatan, karena kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Engkau sudah pelihara kami beberapa bulan ini Tuhan, membuktikan kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, mari sebentar kami kembali beribadah untuk menerima firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan baru, agar firman-Mu dapat disampaikan di tengah-tengah jemaat. Dan setiap kami yang mendengar, keberkatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Setiap telinga yang boleh mendengar, keberkatan oleh Tuhan. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan adanya. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Sidang Mempelai Pria Sorga kami memuji dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian ya, shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada siang sore hari ini kita boleh beribadah. Ini ibadah uji coba saudara ya. Ya, tapi saya yakin kalau kita mengikuti protokol kesehatan, saya yakin kita akan berlanjut terus sampai pandemi ini bisa berakhir saudara. Sekali lagi, sudah beberapa bulan kita tidak bisa langsung bertatap muka. Ya, mungkin kalau saudara bisa mengikuti lewat live streaming, tapi kalau saya kan tidak bisa melihat jemaat. Ya, saudara bisa lihat saya tidak bisa lihat jemaat. Ya, namun saya sangat bersyukur berkat kemurahan Tuhan. Ya, sampai hari ini jemaat Tuhan yang tergembala melalui pelayanan Alpha Omega masih dibela oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi belum ada, ya sekalipun sempat ada seorang yang di rapid test positif saudara, tapi setelah di swab saudara ternyata negatif. Akhirnya bisa kembali ke Papua dan sekarang sudah kembali bekerja saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Ya, yang lain sampai hari ini baik jemaat Tuhan di tim pembangunan tubuh Kristus, ya di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, ya saya lihat masih dipelihara dan dibela Tuhan. Ya, termasuk jemaat kita yang ada di Medan. Ya, sekalipun saudara dalam kondisi yang sangat bergumul semua, tapi kita lihat semuanya berada dalam pembelaan Tuhan. Tentu satu berkat yang luar biasa kalau saudara di Tanjung Uban ini bisa beribadah saudara. Ya, sekali lagi memang ya kita mulai ibadah ya ternyata ya yang kita sudah tahu selama ini Binan ini, Tanjung Uban ini zona hijau ya. Tapi muncul kembali lagi, wah ini ya, tapi saya percaya tidak akan terhalang kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, oleh sebab itu sejak ibadah-ibadah kita yang lalu, baik dalam ibadah Paskah
ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, bahkan ibadah tentang pencurahan Roh Kudus, ya saudara hanya bisa mengikuti ibadah ini lewat live streaming, tapi saya percaya suasana Roh Kudus sampai hari ini belum berhenti. Ya. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa kita masih berada dalam suasana Pentakosta. Kenapa kita masih berada dalam suasana Pentakosta? Karena Tuhan belum datang kembali. Zaman Roh Kudus adalah zaman terakhir sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi sampai hari ini saya percaya ya kita masih berada pada suasana zaman Pentakosta, ya. Zaman Roh Kudus. Gereja Tuhan harus menyadari selama masih zaman Roh Kudus, berarti kita masih diberi kesempatan untuk dipersiapkan. Selama zaman Roh Kudus masih ada. Ya. Dalam peta zaman, kalau bisa ditunjukkan peta zaman, saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya. Ini kita berada di sini sekarang. Ya. Dan kita sudah sangat dekat kepada menjelang yaitu zaman Roh Kudus diselesaikan. Ya. Pada saat kapan zaman Roh Kudus diselesaikan? Sekali lagi, saat gereja Tuhan terangkat. Ya. Selama gereja Tuhan belum terangkat, maka masih tetap disebut zaman anugerah. Ya. Zaman Roh Kudus. Ya. Tentu kalau kita berbicara zaman anugerah atau zaman Roh Kudus, kalau dalam firman Tuhan, baik dalam kitab Ibrani maupun dalam kitab Mazmur, ada kalimat berkata, selama masih disebut hari ini, ya, jangan keraskan hati. Ya. Kalau disebut hari ini, itu adalah berbicara zaman anugerah. Ya. Makanya sampai sekarang dalam setiap Natal, dalam penelitian sampai hari ini, belum ada yang menemukan tanggal berapa tepatnya Yesus lahir. Ya. Sebab dalam Alkitab ditekankan adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya. Kalau tahunnya, ya para peneliti banyak menemukannya. Tapi kalau tepat harinya, tanggalnya, sampai hari ini belum. Ya. Makanya saudara, kalaupun tanggal 25 dirayakan, ya, itu adalah hanya makna yang sesungguhnya arti Natal itu. Jadi bukan merayakan tanggalnya kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya mau masih menekankan kenapa kita perlu berada pada zaman Roh Kudus ini dan betul-betul mau memberi hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab saudara, ya, kalau selesai habis zaman Roh Kudus ditutup, dunia segera dikuasai antikris. Setelah gereja Tuhan disingkirkan atau diangkat, maka segera dunia ini di dalam kekuasaan antikris.
Itu betul-betul satu hal yang perlu saudara pahami. Ya. Biar kita dalam kesempatan zaman Roh Kudus ini, jangan ada yang yang tidak mempersiapkan diri. Harus semua mempersiapkan diri. Ya. Gereja dan Roh Kudus ini yang menahan sehingga setan tidak boleh 100% menguasai dunia. Antikris tidak boleh 100% menguasai dunia. Memang musuh kita menjelang kedatangan Tuhan ini ada dua kekuatan. Tapi sebenarnya di balik dua kekuatan itu, iblislah yang menggerak. Ya. Antikris, nabi palsu yang digerakkan oleh iblis. Tapi Tuhan masih mencegah, tidak memberikan 100% kuasa kepada setan, kepada antikris, dan kepada nabi palsu. Selama di dunia ini gereja belum terangkat. Selama gereja Tuhan belum disingkirkan bersama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bersama dengan gereja betul-betul menyatu untuk menahan. Ya. Kalau saudara lihat pandemi ini, ya, lihat apa yang sedang terjadi sekarang ini, waduh, jangan kira itu terjadi begitu saja tanpa alasan. Ya. Di balik semua ini, ya, atas seizin Tuhan, ada kekuatan. Ya. Ada kekuatan kegelapan, sekaligus ada kekuatan dari terang Tuhan. Yang tarik-menarik. Tarik-menarik, saudara. Sebenarnya setan ingin mengambil keuntungan. Salah satu yang paling ditekan oleh iblis, menekan seluruh manusia dengan diintimidasi dengan ketakutan. Di mana sekarang orang yang nggak takut, saudara? Saudara boleh bijaksana, tapi jangan takut. Saudara boleh melindungi kesehatan saudara dengan protokol kesehatan, bagus. Tapi jangan sampai roh ketakutan menghantam saudara. Setan sedang bermain untuk mengintimidasi manusia di seluruh dunia. Dengan roh ketakutan. Tapi saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Karena Tuhan juga bekerja. Yakin saudara Tuhan bekerja? Maka saya selalu kalau berikan nasihat baik kepada para hamba Tuhan, ya, karena saya pemimpin, saudara. Keputusan saya seringkali diambil orang menjadi satu patokan. Saya selalu mengatakan, kita boleh bijaksana, tapi jangan sampai terintimidasi dengan yang namanya ketakutan.
Makanya kita bersyukur untuk Indonesia sedang diprogram untuk new normal. Dengan kata lain, saudara akan bisa melaksanakan aktivitas saudara, tapi dengan syarat ikuti protokol kesehatan. Ya, makanya kan udah mulai ya diberi kesempatan, mulai buka dan lain-lain. Ya. Tapi walaupun demikian saudara, kita nggak boleh terlena. Ya. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya. Sama dengan kita ibadah. Ya. Sebenarnya kalau di Baloi, saudara, singer-singernya tidak pakai masker semua. Ya. Hanya karena di sini ruangan ini sangat jaraknya terlalu dekat, nggak apa-apa ya singernya. Walaupun agak kurang suaranya ya. Baik WL-nya maupun singernya karena ditutup sama masker saudara. Ya. Kalau di Baloi kan jaraknya jauh saudara, antara altar dengan jemaat, jadi kita bisa tanpa tanpa pelindung yang lain-lain saudara. Namun di sini ya kita doakan saja ya supaya bisa berjalan ibadah, nggak apa-apa ya, semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang menjadi tujuan khotbah saya sore hari ini, bagaimana saudara menghargai Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita menghargai Roh Kudus di zaman akhir ini. Ini tujuan khotbah saya. Ya. Sebab apa? Kalau gereja Tuhan sudah terangkat tadi, sudah bersama dengan Roh Kudus meninggalkan dunia ini, maka dunia ini segera dikuasai oleh iblis melalui antikris. 100%. Ya, kalau sekarang belum. Sudah banyak antikris kata Alkitab, betul. Dalam 1 Yohanes pasal 2, sudah banyak, bukan sedikit lagi saudara. Ya. Tapi belum diberikan Tuhan kuasa untuk menguasai dunia 100%. Coba kita baca dulu sebentar, biar saudara ya bisa nangkap dulu. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-18 dimulai. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Di sini jelas dikatakan telah bangkit banyak antikris. Tapi dalam 2 Tesalonika pasal 2, mereka masih bekerja secara rahasia. Belum terang-terangan. Ya. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Memang sudah banyak antikris. Tapi suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyatakan
masih secara rahasia. Secara rahasia. Jadi saudara, Tuhan belum izinkan terang-terangan menguasai dunia 100%. Kenapa saudara? Karena masih ada yang menahan. Kalau saudara lihat di sini, apabila yang menahan itu telah disingkirkan di pasal 2 tadi, 2 Tesalonika 2 ayat 7 bagian terakhir, ya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Yang dimaksud yang menahannya telah disingkirkan itu adalah gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah diangkat bersama dengan Roh Kudus, barulah 100% Tuhan mengizinkan setan melalui antikris menguasai dunia. Itulah yang tadi dalam peta zaman kita sudah lihat. Dalam peta zaman tadi, ya, ini dia, saudara. Bulatan kecil ini menunjukkan dunia dalam kekuasaan antikris 100%. Tapi pada saat kapan dunia dalam kekuasaan antikris 100%? Saat gereja bersama Roh Kudus sudah terangkat. Berarti ketika gereja bersama Roh Kudus telah terangkat, maka zaman anugerah ditutup. Zaman kemurahan tertutup. Tidak ada lagi kemurahan Tuhan. Stop. Anda tidak lagi bisa mendapatkan keselamatan karena anugerah. Kalau zaman kemurahan telah ditutup. Mungkin saudara tanya, bagaimana nasib orang yang tidak ikut pengangkatan pada zaman sebelum antikris? Apakah mereka masih boleh mendapatkan kemurahan? Saya mau katakan saudara, berhadapan dulu dengan antikris. Karena pada zaman itu, seluruh dunia dalam kekuasaan antikris. Tidak ada bidang yang tidak dikuasai antikris. Dari mulai ekonomi, sampai seluruh bidang kehidupan manusia di muka bumi, dalam kuasa antikris. Makanya ditulis dalam kitab Wahyu, menjual dan membeli harus dengan lebih dulu menerima cap 666. Baru bisa membeli. Dan orang yang tidak mau menerima cap 666 harus berhadapan dengan aniaya antikris. Maka kalau mau selamat, harus siap mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan. Terlalu mahal harga keselamatan itu. Kalau sempat gereja Tuhan tertinggal. Kalau sempat zaman Roh Kudus ditutup, terlalu mahal harganya yang Anda akan alami. Maka saya mau mengajak jemaat Tuhan, selagi masih disebut hari ini,
selama masih disebut saudara zaman kemurahan ini, mari kita persiapkan kehidupan kita semua untuk menghargai kemurahan Tuhan. Maka nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tugas kita pada hari-hari terakhir ini adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Maka dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi hari-hari ini gereja Tuhan tugasnya adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena apabila kita mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus itu nanti akan berubah menjadi lawan kita. Dia berbalik. Menjadi musuh kita. Kitab Yesaya begitu tegas mengatakannya. Jadi tugas utama dari gereja Tuhan adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Kita berada pada zaman terakhir dari gereja Tuhan. Jangan kita izinkan Roh Kudus itu berduka. Mungkin saudara tanya pada saat kapan Roh Kudus itu berduka? Yang pertama saat kita menuruti daging. Itu Roma pasal 18 kali. Saat kita menuruti daging, maka kita menjadi musuhnya Tuhan. Langsung menjadi musuhnya Tuhan. Itu Roma pasal 8. Sebenarnya saudara perikopnya hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Tapi kita baca dari ayat 5 saja. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saat kapan Roh Kudus itu berduka cita? Saya mau tekankan dia berduka cita, bahkan berbalik menjadi lawan kita ketika kita tidak menurut dia. Tadi pagi saya katakan dalam ibadah kita melalui live streaming, pusat pertempuran antara Tuhan dengan kuasa-kuasa yang lain, bahkan termasuk dalam diri kita, terletak pada pikiran.
Dalam pikiranlah pusat pertempuran itu. Siapa yang bisa menguasai pikiran kita, dialah menjadi pemenang. Kalau yang menguasai pikiran kita adalah daging dunia ini, maka yang menang dalam hidup kita adalah daging dan dunia. Tentu akan berhubungan dengan yang namanya kegelapan. Jika Tuhan melalui Roh Kudus menguasai pikiran kita, Dia menang terhadap pikiran kita. Maka yang menguasai kita adalah Tuhan. Jadi pusat pertempurannya ada dalam pikiran. Tentu di dalam pikiran manusia ada namanya gagasan. Dan gagasan itu menentukan arah kehidupan kita. Dan ternyata pikiran manusiawi, pikiran daging selalu menang. Kalau tidak ditaklukkan oleh Tuhan. Makanya saudara lihat aja. Ya, orang-orang duniawi itu sepertinya lebih kuat pengaruhnya. Orang yang pikirannya manusiawi, pikiran daging, itu betul-betul sepertinya itu lebih kuat dan lebih hebat. Dan juga pikiran manusiawi kita selalu berlawanan dengan pikiran Tuhan. Kalau kita tidak memberikan Tuhan menaklukkan pikiran kita, sampai kapanpun kita selalu bertentangan dengan Tuhan. Maka sampai ada ayat berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Jadi kalau saudara lihat di sini, betapa berlawanannya antara pikiran manusiawi kita dengan Tuhan. Seperti langit dan bumi jauh. Maka saudara, kalau manusia belum lahir baru, kalau manusia belum mau diubahkan, kalau manusia belum ditaklukkan pikirannya kepada Tuhan, sampai kapanpun akan tetap berlawanan. Terus mengalami pertempuran antara pikiran manusiawi kita dan pikiran Tuhan dan rancangan Tuhan. Gak heran saudara, kalau manusia belum bertobat, belum lahir baru, selalu berlawanan jalan hidupnya dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu,
selalu menentang, selalu melawan. Sebenarnya kenapa di pikiran manusia menjadi pusat problem hidup ini? Pusat penyakit juga. Ini. Makanya sampai Alkitab mencatat hati yang gembira adalah obat. Kalau udah pikiran saudara stres, depresi, yang lain-lain terganggu. Bukan saja semangat hidup kita terganggu, tapi mempengaruhi kesehatan kita yang lain. Coba saudara, pikiran saudara terganggu, selera makan udah enggak. Kecuali udah gini ya. Kalau udah gini, ya satu periuk pun ada yang saya tahu saudaraku. Kalau dia lihat nasi, sebelum periuk itu kosong, akan berhenti dia makan. Walaupun gak ada lauknya. Sampai saya terheran-heran saudara. Bagaimana kawan ini bisa makan tanpa lauk? Selagi masih ada. Jatah 10 orang pun habis sama dia sendiri. Tanpa lauk saudara. Tapi kalau pikiran kita sudah terserang, ya ada. Maka saya nggak heran saudara. Setan berusaha menguasai pusat pertempuran dalam diri manusia. Supaya apa? Dia bisa kuasai semua. Kalau pikiran saudara sudah dia kuasai, hati saudara dia kuasai. Jalan hidup saudara dia kuasai. Angan-angan saudara, visi saudara, khayalan saudara, semua dikuasai dan ditaklukkan oleh dia. Lihat aja kan kalau orang udah dikuasai itu. Kalau pikiran yang duniawi sudah menang dalam hidup kita. Maka saya katakan untuk merubah satu orang manusia, seseorang itu. Atau merubah suatu bangsa. Yang paling pertama harus berubah adalah cara mereka berpikir. Mindset mereka. Selama mindset manusia ini tidak berubah. Walaupun diberikan keterampilan sehebat-hebatnya. Saya banyak tahu orang pekerja, pengusaha yang mindsetnya belum berubah. Walau dimodali dengan sebanyak-banyaknya modalnya. Tetap tidak mengalami kemajuan. Karena ininya belum berubah. Maka dalam strategi misi, kita akan melayani ke pulau-pulau. Sampai hari ini kita belum berhasil. Saya renung-renungkan, Tuhan kenapa kami belum berhasil? Sudah hampir lebih 20 tahun. Biaya, harta benda yang kita sudah korbankan ke sana bukan sedikit, saudara. Kalau saya bikin biaya yang ke sana untuk ke Sungai Jeram. Itu Sungai Jeram itu sudah berubah menjadi, tidak tahu saya apa namanya lagi. Selama 20 tahun lebih ini. Saya menyadari, baru saya belakangan ini menyadari, ternyata kalau pikiran mereka belum berubah, mindset mereka belum berubah, mau kita kasih apapun bagi mereka,
tak akan mampu mencerdaskan mereka. Gak mampu, saudara. Karena yang paling pertama harus berubah di sininya. Kita latih pertanian, kalau ininya belum gak berubah, gak akan pernah nangkap. Kita latih soal keuangan, kalau ininya belum berubah. Saya selalu mengingatkan mereka, kalian ini kerjanya cari uang timbul aja. Kalian gak tahu ada harta terpendam lebih dari uang timbul. Uang timbul. Rela mereka meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Asal mendapatkan uang yang sedikit yang langsung kelihatan. Misalkan, kalau dia kerjakan itu dengan tekun dan rajin, dia bisa dapat 10 juta per bulan. Tapi itu dia tinggalkan, asal hari ini dapat 100 ribu. Yang penting hari ini 100 ribu dulu. Itu pun sebelum kerja utang dulu. Jadi walaupun puluhan tahun kita mencoba mengubah mereka, melatih mereka, mendidik mereka, karena mindset mereka, cara berpikir mereka belum dimenangkan, belum diubah. Makanya apapun bantuan kita kepada orang yang pikirannya belum berubah, takkan tahu itu menghargai. Ini saya sampaikan karena itu pengalaman kenyataan yang pernah kita alami sampai hari ini. Untuk mengubah mereka dari berburu menjadi petani. Sampai hari ini gagal. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi, perlu lebih dulu melalui kuasa Roh Kudus. Kehidupan kita ini harus menaklukkan lebih dulu pikiran kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Saat kapan pikiran kita bisa ditawan dan ditaklukkan? Saat kita memberi kesempatan Roh Kudus mengubah pikiran kita yang selama ini berlawanan dengan Tuhan. Karena keinginan daging harus lebih dulu ditaklukkan.
kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk menguasai pusat pertempuran dalam hidup kita. Itu yang terletak dalam pikiran kita. Kalau Tuhan tidak menang dalam pikiran saudara, saudara akan diperbudak oleh yang lain di luar Tuhan. Maka saya tekankan, jangan mendukakan Roh Kudus melalui keinginan-keinginan daging yang menyusup dalam pikiran kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sebab kita harus menang terhadap pikiran-pikiran ini. Yang kedua, poin yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 4, kalau tadi ayat 30, sekarang ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi poin yang kedua, untuk kita tidak mendukakan Roh Kudus, buanglah yang namanya kepahitan, yang namanya kegeraman, yang namanya kemarahan. Yang dimaksud kemarahan di sini bukan nggak pernah marah. Jangan menyimpan amarah. Kadang-kadang ini dipakai juga di pelintir saudara. Wah, ini kan nggak boleh marah kan? Yang tidak boleh adanya kemarahan yang tersimpan. Maka disebut di sini kemarahan. Pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa? Persoalan apa? Mengapa harus dibuang ini? Karena ini membuat Roh Kudus berduka cita. Yang pertama, dia berduka cita kalau kita tetap mempertahankan pikiran manusiawi daging. Yang kedua, dia akan berduka cita ketika hal-hal ini ada dalam hidup kita. Ketika di dalam hati kita ada segala kepahitan. Kita menyimpan kepahitan terhadap siapapun yang namanya manusia. Apalagi pahit hati kepada Tuhan. Sama dengan kita mendukakan Roh. Maka jangan sampai pahit hati. Apalagi terhadap orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak, orang tua. Menjelang hari penyelamatan ini. Harus semua itu tuntas. Kenapa? Itu membuat Roh Kudus berduka. Kalau disebut pikiran duniawi, itu luas jabarannya. Tapi kalau disebut kepahitan, saya heran kadang-kadang manusia, ya kepahitannya selangit. Tapi masih merasa diurapi oleh Tuhan. Dan hal-hal lain lagi.
termasuk pertikaian, fitnah, kejahatan. Kalau Roh Kudus berduka, lama-lama dia nggak tahan dalam kita. Sebenarnya gampang aja ngusir orang, trik mengusir orang, bikin dia nggak betah di rumahmu, pasti pindah sendiri. Tapi saya bukan mau ngajari saudara biar jangan datang tamumu ya, itu salah nanti saudara. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menyingkirkan orang. Tak usah layani dengan baik. Terlalu bikin dia berduka. Dia akan pergi sendiri. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan sebagai burung merpati. Jangan coba-coba bikin hati merpati berduka. Dulu merpati kita itu di Sungai Jeram itu banyak itu merpati itu. Tapi ada yang suka buat merpati itu berduka. Anak sekolah kita. Setiap kali merpati ini bertelur, diambilnya dia rebus, digoreng. Tiap kali bertelur. Terakhir diam-diam mereka sembeli, saudara. Kawannya merpati. Padahal tidak ada yang mengusir merpati ini. Tiba-tiba semua puluhan merpati ini tidak mau pulang lagi ke situ. Satu ekor pun sampai hari ini nggak ada. Dia pergi terbang. Kenapa? Karena selalu ada orang yang membuat dia berduka. Maka Roh Kudus itu pun juga demikian. Kalau kita selalu mendukakan dia, pertama lewat pikiran-pikiran duniawi kita. Yang kedua, lewat segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Kalau ini masih kita pertahankan dalam hidup kita, lambat laun Roh Kudus akan meninggalkan kita. Ingat, kalau saudara ditinggalkan Roh Kudus, zaman akhir ini konyol. Kalau sekarang gereja Tuhan ditinggalkan Roh Kudus, menghadapi musibah demi musibah di depan ini, gak akan kuat saudara. Saya mau katakan apa yang terjadi bagi dunia, bagi kita dengan pandemi COVID-19 ini. Belum apa-apa dibandingkan nubuat firman Tuhan. Ini aja orang udah, terutama di kalangan menengah ke atas. Kalau saudara kerjanya di pasar pagi, masih berputar keuangan. Tapi di pebisnis kalangan menengah ke atas, perhotelan, pariwisata, dan lain-lain. Andai kata dibuka pun, untuk mendatangkan orang, tidak gampang. Yang anehnya berimbas ke gereja. Ada teman saya ngomong sama saya, Pak Pendeta, sekarang yang paling sulit mendatangkan jemaat masuk gereja. Saya bilang kami enggak, aku bilang. Saya yang enggak mendatangkan jemaat. Saya yang mencegah jangan datang jemaat. Karena belum waktu. Semalam tadi kita mulai buka, saudara.
Tapi di gereja kita di Baloi kan harus daftar orang baru bisa ibadah. Jadi kalau di sini nggak usah daftar saudara karena masih mampu menampungnya. Kalau di Baloi enggak. Saudara harus telepon mendaftar dulu. Supaya bisa diberikan kesempatan untuk ikut ibadah. Sampai ada yang sampai nangis-nangis. Harus katanya beribadah. Padahal umur sudah kita batasi. Sesuai dengan protokol kesehatan. Ngotot, nangis. Waduh, saya bilang daripada nanti ya jangan sampai kita terhutang. Saya bilang sama Ibu Ras, kau atur lagi mana? Saya nggak tahu, saya bilang. Yang jelas ya, kita masih tidak memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat khusus ibadah. Ya, kecuali di sini masih pendeta pun datang asal jangan yang manula ya, sama anak-anak ada umurnya 0 sampai sekian itu, sama yang manula ya, biar aja mereka live streaming di rumah dulu. Atau yang sakit kronis, penyakit yang lain-lain yang gak usah dulu lah ya, sementara waktu itu ya. Tapi selanjutnya nanti kalau sudah Tuhan izinkan kita akan kembali. Yang saya mau tekankan saudara, dua hal yang mengingatkan kita jangan sampai mendukakan Roh. Sebab kalau kita tetap mendukakan Roh Kudus, waduh, betul-betul nanti dia akan berubah. Bukan lagi menjadi penolong, bukan lagi menjadi penghibur, tapi tidak cukup dia hanya meninggalkan kita, tapi menjadi lawan kita. Seperti yang difirmankan, seperti yang disampaikan dalam kitab Roma pasal 8 tadi. Oleh sebab itu gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya mau mengajak jemaat, mari kita jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan ini. Kita siapkan hidup kita. Kita siapkan hati kita. Saya sampaikan dalam ibadah yang lalu saudara. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, jangan mengeraskan hati. Yang kedua, fungsikan telinga rohani kita dan telinga jasmani kita. Dan yang ketiga, miliki mata yang melihat. Jangan sampai dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan hati sampai keras. Jangan telinga tidak difungsikan. Jangan mata tidak difungsikan. Tapi saya yakin lewat pertolongan Roh Kudus. Hari ini, sore hari ini, biarlah gereja Tuhan, terutama jemaat Tuhan yang beribadah di Tanjung Uban ini, membuka diri untuk betul-betul Roh Kudus itu menyertai kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Durasi ibadah kita tidak boleh terlalu panjang saudara, maka sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dalam ibadah kita yang akan datang. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita sembah Tuhan. Kita hargai kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah dia. Ucapkan syukur karena kemurahan Tuhan.
sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat, biar tetap bergairah mencari Tuhan, bergairah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai pintu tertutup, tapi dengan pintu yang terbuka, pulihkan seluruh jemaat. Hamba berdoa untuk mereka semua berada dalam perhatian Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Apa saja pergumulan mereka dalam pekerjaan, Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Secara khusus kami berdoa, Tuhan buka jalan, baik bagi mereka yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, bahkan di luar negeri. Tuhan berkemurahan, berkati persembahan mereka, berkati semuanya tanpa terkecuali. Kami berdoa untuk ibadah kami minggu akan datang, biar kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba, darah Yesus, memberi kami kemenangan dan kelepasan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah kembali ke rumah masing-masing. Mari Tuhan menyertai dan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya.